Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawileh, di luar bulan Ramadan beliau membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran sehari 8 kali, saudara. Pagi 4 kali, malam 4 kali beliau menghatamkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan, setiap 1 rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat 1 kali menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat 1 kali menghatamkan Al-Quran, baik salat fardu maupun salat sunnahnya. Salat daripada salat sunnah, salat fardunya, salat daripada salat sunnah, salat fardunya, salat wajibnya, maktubahnya, bila dijumlah ada 17 rakaat. Salat rawatibnya, salat qabliyah ba'diyah, bila dijumlah 12 rakaat. Belum daripada salat tarawihnya 20 rakaat, belum witirnya kita 3 beliau 11, belum duhanya kita 2 beliau 8, sehingga ditotalkan itu saja sudah 60 rakaat. Artinya beliau sudah 60 kali dalam satu malam menghatamkan Mungkin termaksud membaca surat Al-Ikhlas, mungkin itu karena ada sebahagian fadilah di mana Sayyidina Ali membaca surat Kulhu, surat Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan membaca 1 kali khotam Al-Quran fadilahnya. Kalau baca Al-Quran per 3 jam langsung secara lafzi dari ba bismillah sampai sin surat An-Nas, kalau menurut saya mungkin faktor bodoh dan bibirnya juga balelo, kalau untuk cepat kayaknya gak tercapai ya. Untuk 1 kali khotam bi'atibari qiraati lafzihi, itu memperhitungkan dari bacaan lafadznya. 24 kali dalam kurungan berapa, 24 jam 8 kali saya maksud, berarti 1 khotamnya itu per 3 jam. Kalau 24 ya dibagi 8 berarti 3 jam. Andaikan tercapai 8 kali kurungan waktu 24 jam, mungkin gak ada kesempatan yang lain, terus baca Al-Quran. Saya di sini tidak akan berasumsi negatif ya, akan tetapi menanggapi kata-kata yang diceritakan oleh siapa beliau itu, pertama kan ada konsep syar'i, ada juga konsep akli, termasuk konsep adi. Secara syar'i, apakah dibenarkan kata-kata seperti itu, survei data, survei pembuktian? Secara akli, apakah masuk akal atau tidak? Secara adi berarti budaya, artinya apakah secara adat, secara kebiasaan 3 jam itu tercapai 1 kali khotam baca Al-Quran 30 juz. Tetapi kalau termaksud bahwa 1 khotamnya itu adalah melalui 3 kali baca Kulhu, itu bukan bimakna khotamnya, tapi bimakna fadilahnya. Itu pun pada saat itu kelasnya Sayyidina Ali kan yang membacanya. Dalam hikayat saya juga menemukan dalam hikayat. Kemudian kita lihat video selanjutnya. Pembantu itu yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Ini yang ngomong bukan orang sekelas kita,
Yang bicara Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis. Mungkin ini ya yang dikatakan khurafat oleh kelompok sepihak atau bicara tentang halusinasi, karena pada faktanya itu walau alam kan, tetapi secara substansi berita ya tamilus sidqa wal kizba, hubungkan pada wilayah akidah kejadian di hakikat masalah, di mana torofilullah itu masuk pada wilayah mungkin. Mungkin ada 3, ada mungkin kasirul wuku, ada mungkin qalilul wuku, ada mungkin adimul wuku. Dengan yang disampaikan beliau, sedekah daging, sedekah roti, apakah masuk di wilayah mungkin yang mana? Jadi secara bijaksana tapi ilmiah tetap masuk pada wilayah mungkin ya, secara akidah. Jadi tatkala Allah menghendaki ya mungkin saja terjadi gitu kan, itu mustahil gitu. Tetapi di wilayah mungkin yang mana? Apa mungkin kasirul wuku atau qalilul wuku atau adimul wuku? Mungkin iya terjadi, mungkin tetapi tidak pernah terjadi. Jadi logika sederhananya, seberapa banyak aset yang beliau miliki, ya, terus seberapa banyak orang yang beliau beri pada saat itu sesuai waktu itu. Di mana posisi beliau pada saat itu, bagaimanakah situasi sekitar manusia sekitar pada saat itu, hubungkan dengan arah atau fungsi daripada yang beliau berikan, misalkan sedekah daging atau sedekah roti ya. Mungkin tanggapan saya dari saya ini dalam posisi sedang menonjolkan atau mengutarakan sebuah fadilah seseorang waliullah insyaallah ta'ala, di mana orang tersebut agar supaya kita ta'zim takrim, yang kemudian hari hubungan dengan kadernya, anak, cucu, buyut, bawa dan hawaling udah kait siwur, agar mereka mendapatkan anugerah ya, anugerah takrim, anugerah ta'zim, itu masuk, boleh-boleh saja. Jadi supaya keturunan beliau, anak cucu beliau itu dihargai, dihormati, dimuliakan oleh sekian pihak, khususnya misalkan oleh umat Islam. Tetapi cara mengutarakan fadilah itu mestinya kan kita umat Islam punya pedoman, harus sesuai dengan tarekah. Jadi hargai logika, karena Islam dianjurkan untuk yang berakal, yang berlogika. Bimana tidak semua kejadian itu harus selalu masuk akal, ya. Tidak semua harus selalu masuk akal memang. Seperti kejadian kalau di era Nabi ijaz mukjizat, kalau di kelas para aulia dinamakan karomah ya, itu biasanya terjadi khorikul adat alias di luar logika, akal kekecilan untuk mampu memahami hal itu. Nah, pertanyaannya, apakah ini termasuk bagian daripada karomah? Itu kan, jika memang masuk pada bagian karomah, berarti kejadiannya itu
baru bisa dimengerti setelah terjadi, sebelumnya tidak terjadi, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dijangkau. Itu. Jadi apa yang kita utarakan, hargai seseorang yang memiliki pola pikir. Jadi jangan tunggu mereka mendustakan, ya. Sementara poin atau modal dasar pendustaan itu dibuat oleh kita sendiri, yaitu dari umpan bahasa yang mungkin saja ada yang membenarkan, tidak mustahil, pro kontra bisa terjadi hal itu. Tapi baiknya carilah fadilah atau keunggulan yang lain yang akan bisa diterima oleh logika secara umum. Ini pun bisa diterima secara logika, tapi sifatnya khusus, ya. Hanya orang-orang tertentu, itu pun tetap kalau membaca dari wilayah mungkin, ya. Mungkin di sini ada 3 kasirul buku. Apakah seperti itu banyak kejadiannya, atau jarang kejadiannya, atau mungkin saja terjadi tapi tidak pernah terjadi, ya kan? Tapi tidak pernah terjadi. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.